biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya. Nah, si Jukyung itu takut banget kalau Suho tahu wajahnya tanpa make up. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari sana, tapi si pemilik toko itu tidak mengizinkan karena dia udah ngebuatkan Jukyung ramyeon. Dan alhasil dia dan Suho malah duduk berdua di sana. Dia itu canggung banget, parah sih canggungnya. Aduh. Nah, di sini juga terjadi kesalahpahaman gitu ya teman-teman, dimana Jukyung itu taunya kalau si Suho ini kenal dia gitu tanpa make up, sedangkan si Suho ini berpikirnya bukan seperti itu gitu. Kemudian Jukyung akhirnya bisa pulang dari sana, lalu dia bertanya kepada adiknya, kayak minta pendapat gitu loh teman-teman. Dan adiknya kan agak kampret ya, jadi adiknya bilang ya udah jujur aja, ngapain pakai makeup kayak gitu ya kan. Dan si Jukyung pun tidak puas dengan jawaban adiknya. Lalu si Jukyung bilang ke adiknya kalau orang ataupun cewek yang disukai adiknya bisa saja juga pakai makeup seperti dirinya. Dan akhirnya si Jukyung kabur dan adiknya ngomel-ngomel dan dia tidak terima pacarnya dibilang kayak gitu. Nah, sedangkan si Suho itu ingatnya Jukyung ini tuh adalah orang yang mau bunuh diri pada saat dia pertama kali jumpa gitu loh. Sedangkan Jukyung kan pikirannya nggak gitu. Oke, besok harinya seperti biasa Jukyung sebelum berangkat sekolah harus touch up dulu ya kan. Pek ke muka semua make up. Apapun lah namanya, Mimin nggak tahu ya. Nah, mungkin yang cewek-cewek yang tahu namanya silahkan komen di bawah ya. Intinya dia bermake up biar terlihat cantik berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah dia malah papasan lagi sama si Suho, dan pada saat dia nyapa hai, si Suho malah nyuekin dia. Aduh, sabar ya Jukyung ya. Nah, selain itu di sini juga kayaknya bakal ada love line antara kakaknya Jukyung dengan gurunya Jukyung. Nah, di webtoon juga ada sih, cuma tidak diceritakan detail lagi setelah itu. Kira-kira di dramanya bakal detail nggak ya? Kita lihat aja nanti. Nah, singkat cerita nih, sepulang sekolah Jukyung itu pergi beli makeup lagi, dan di sana dia jumpa sama teman-teman SMA-nya yang dulu, dan dia mengingat semua kejadian pembulian yang sudah dialami sebelumnya, dan ternyata dia memutuskan untuk pergi dari sana. Nah, di perjalanan pulang si Jukyung itu bertemu dengan Seojun secara tidak sengaja, karena Seojun itu lagi dikejar sama preman gitu yang mau mukul dia, dan nggak tahu masalahnya apa ya, pokoknya si Seojun itu dikejar-kejar oleh beberapa orang penjahat ataupun preman gitu teman-teman. Nah, pada saat si Seojun akan dihajar secara massal oleh orang-orang itu, si Jukyung membunyikan sirene polisi dan akhirnya mereka pergi dari sana. Nah, kalau di webtoonnya itu si Jukyung emang mengancam nelpon polisi. Oke, hampir sama lah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, habis itu dia papasan langsung dengan si Seojun, dan dia malah memilih kabur sambil bawa helmnya Seojun. Iya, si Jukyung kabur, cuma tuh helm balikin woi, malah dibawa kabur. Aduh, ada-ada aja ya kan. Dan Seojun malah kehilangan helmnya dia gitu loh. Dan si Jukyung pun sadarnya pas sudah mau nyampe rumah. Oke lah. Di sini juga diceritakan tentang ayahnya Suho. Jadi ayahnya Suho itu adalah seorang artis gitu yang terkenal banget ya. Tapi hubungannya dengan ayahnya itu nggak akrab karena ada suatu hal yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, nanti bakal ada diceritain sih kalau di webtoonnya, semoga juga di sini diceritain. Tapi Mimin nggak bakal spoiler itu karena kayak masih lama ya kan, biar kalian tetap penasaran. Intinya hubungan Suho dan ayahnya itu tidak akrab seperti seorang ayah dan anak seperti biasanya. Nah, malamnya si Jukyung itu pergi lagi ke toko komik itu, dan dia berjumpa lagi dengan Suho di sana. Dan mereka pun berdebat gitu, dan seperti biasa ya Jukyung lagi-lagi jatuh. Kayaknya dia kok dihitung tak berapa kali jatuh ya kan, dan tepat lagi ditangkap oleh Suho. Aduh, ini kocak parah sih. Dan si Suho pun masih ngebahas kenapa Jukyung tidak ingat dia. Padahal Suho nggak tahu kalau waktu itu kan Jukyung nggak pakai kacamata, jadi dia nggak bisa ngelihat jelas wajahnya si Suho. Tapi si Jukyung ini berpikirnya tetap sama, dimana dia pikir si Suho tahu wajahnya tanpa make up dan juga pakai make up. Nah, setelah itu juga mereka jadi agak dekat gitu karena mereka sama-sama suka komik horor gitu, dan komik yang mereka suka itu juga judulnya sama. Jadi mereka agak dekat setelah itu. Jadi obrolan mereka itu nyambung gitu loh teman-teman. Dan si Jukyung pun punya edisi
komik yang si Suho pengen dan dia minta Jukyung untuk memberikannya kepadanya pekan depan. Nah, ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya Suho dong teman-teman. Lalu si Jukyung berinisiatif memberikan kado ke Suho berupa stiker gitu, katanya sih stiker legend. Dan setelah pulang ternyata stiker itu langsung ditempelin sama Suho. Wow, love line nih, semoga aja ya. Nah, besok harinya pada saat mau berangkat sekolah, di bus itu Jukyung terkena pelecehan seksual gitu. Ada seorang pria yang memoto diam-diam celana dalamnya Jukyung. Nah, untung aja si Kang Sojin ada di sana, lalu dia mengejar pria itu dan juga meminta Jukyung untuk melaporkannya ke polisi. Dan pada saat Sojin menangkap pria itu, polisi pun datang dan menangkapnya. Nah, di sini karakter Sojin tuh masih baik ya, tapi nggak tahu bakal dibuat kayak webtoonnya nggak kalau dia itu nanti bakal jahat gitu loh. Sampai di sekolah ternyata Seojun masuk lagi setelah libur panjang dari sekolahnya dan si Jukyung pun kaget. Ternyata orang yang ditemui kemarin malam bersekolah juga di tempatnya. Di sini juga diceritakan tentang kedekatan antara Suho dan juga Sujin. Ternyata mereka itu dari kecil sudah berteman dekat, kata si Sua temannya si Jukyung. Dan nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Jukyung jadi centil gitu ke Suho pakai main mata segala dong teman-teman. Dan setelah itu pun dia sampai membelikan minum juga kepada si Suho di kantin. Dan nggak berhenti sampai di sana, Jukyung pun malah ngajak Suho pergi ke atap gitu dengan pakai bisikan manja gitu teman-teman. Aduh, ada-ada aja ya kan. Dan si Suho pun nurut aja, dia langsung pergi ke atap menemui Jukyung. Nah, niat Jukyung itu memberikan jaket dan komik yang Suho minta, tapi si Suho itu malah salah paham gitu teman-teman. Dan di sini pun Jukyung tahu kalau Suho itu sebenarnya belum mengingatnya tanpa makeup dan juga dengan make up. Abis itu Jukyung langsung mengambil lagi paketan yang dia kasih kepada si Suho agar dia tidak ketahuan bahwa dia itu adalah gadis jelek yang ada di toko komik. Aduh. Nah, kemudian malamnya itu Suho mengajak Jukyung untuk jumpa karena dia sudah berjanji akan memberikan komik itu kepada si Suho. Dan Suho pun langsung mengajak Jukyung berjumpa jam 9 malam, tapi si Jukyung beralasan tidak bisa dan si Suho pun gak terima. Dia memaksa Jukyung untuk tetap datang. Dan ya mau gak mau si Jukyung tetap datang. Dan yang anehnya lagi, gak tahu nih kelakuannya orang gesrek ya, dia datang pakai helm dong. Si Suho udah ganteng-ganteng gitu kan, malah dia datang pakai helm. Dan si Suho pun nyuruh Jukyung untuk nyopot helmnya karena malu-maluin diliatin orang cuy. Aduh, si Jukyung ini pun ada-ada aja ya kan. Nah, setelah itu pun dia hanya ngelepas helmnya. Aduh. Nah, singkat cerita lagi, di sekolah itu kan ternyata pacarnya Sua itu ngeberi kejutan gitu ke Sua karena Sua ulang tahun. Tapi kejadian tak terduga kena ke Jukyung pada saat temannya ngelempar kue malah kena ke Jukyung. Dan teman-temannya pun kaget dan berusaha untuk ngebantu Jukyung, tapi kalau dia cuci mukanya bakal ketahuan dong wajah aslinya. Dan untung saja sang pangeran datang, pangeran penyelamat itu Suho. Dia langsung pergi ke sana dan membawa Jukyung. Wow, pria idaman banget ya. Dan pada saat di jalan mereka papasan dengan Seojun. Wah. Dan itulah ending dari episode 2 teman-teman. Kita tunggu aja lanjutannya gimana, karena semakin seru dan semakin kocak dramanya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.